Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Nandika sebagai host, dan ini narasumber kita yang bernama Nur Farida Siha. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita menambah wawasan untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas tentang tahun kesedihan. Bagaimana sih kok bisa dinamakan tahun kesedihan? Baik, syukran. Kita akan membahas tema yang cukup dalam ya, dan dikutip oleh para ahli sejarah. Tahun kesedihan atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan Amul Huzn, dan dimana ini menjadi bab khusus di setiap buku sirah. Jadi kalau kita baca buku-buku sirah, itu ada tema khusus di setiap kutub atau kitab-kitab para ulama yang judulnya Amul Huzn atau tahun kesedihan, dimana tahun ini meninggalnya orang terdekat Nabi kita Muhammad SAW dan orang yang paling membackup dakwah beliau selama ini. Siapa dia? Yang pertama yaitu Abu Thalib, paman dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, jaraknya cuma 3 bulan nih, wafatnya Abu Thalib. Kemudian 3 bulan lagi wafatnya istri tercinta Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Khadijah. Nah, makanya tahun ini disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Nah, selama masa hidupnya nih ya, dari Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, apa peran mereka berdua kepada Rasulullah SAW? Masya Allah, nggak ada yang bisa memungkiri, nggak ada yang munafik bahwa dua sosok ini adalah orang yang menjadi garda terdepan dalam melindungi dan membackup dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib, paman beliau, yaitu beliau yang mengasuh Nabi SAW sepeninggalan kakeknya Abdul Muthalib. Jadi gini ya, mungkin kronologinya kenapa begitu dekat Nabi kita dengan Abu Thalib. Ketika wafatnya Abdul Muthalib, beliau melihat anak-anaknya siapa yang pantas untuk mendidik atau mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, dilihatlah Abu Thalib. Abu Thalib pertama, beliau orang yang disegani, orang yang bijaksana kan ya. Dan juga orang-orang Quraisy itu tahu kedudukan Abu Thalib ini. Nah, jadi Nabi SAW diserahkan oleh kakeknya itu dalam pengasuhan Abu Thalib. Jadi didikan dari berniaga, didikan mengembala kambing, kemudian didikan kecil, tata krama, adab itu juga didapatkan di samping selain wahyu dari Allah, yang artinya dari didikan lingkungan daripada keluarga Abu Thalib. Nah, ini yang membuat Nabi kita sangat dekat dengan Abu Thalib. Layaknya sosok ayah ya? Ya, mungkin bahkan lebih dari sosok ayah. Nah, puncaknya ketika Nabi SAW ketika di usia 40 tahun, ketika turun risalah kepada beliau itu kan, paman beliau Abu Lahab itu kan nggak ada yang menerima kenabian. Menolak artinya menyerang, yang menyerang bahkan frontal. Ada yang sifatnya diam walaupun belum menerima, ya seperti Al-Abbas misalnya. Ada yang lain juga, paman beliau juga ibaratnya memerangilah ya. Hamzah pada awal dakwah beliau belum masuk Islam, belum menerima Islam. Nah, Abu Thalib pun kalau dalam pendapat mayoritas ulama, walaupun dia belum menerima Islam, tapi ketika dakwah itu disampaikan, itu beliau mendukung 100%, membackup dan mendukung kenabian. Ya, Nabi kita Muhammad saat serangan demi serangan datang kepada keponakannya, Abu Thalib membela sampai terang-terangan mengatakan wahai keponakanku, teruslah berdakwah, sampaikan dakwahmu itu. Jadi nggak terbayang dalam benak kita bagaimana sosok Abu Thalib yang begitu besar perannya dalam sejarah ini.
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib wafat, untuk kesedihannya luar biasa. Nah, itu kalau berbicara peran. Bayangkan saja sekian tahun ya, dari risalah itu turun pada tahun 1 kenabian sampai tahun 10 kan wafat Abu Thalib tahun ke-10 kenabian ya. Itu selama 10 tahun itu Abu Thalib tidak henti-hentinya pasang badan, terutama pada peristiwa pemboikotan. Di situ peran Abu Thalib murni sangat-sangat luar biasa. Nah, selanjutnya yaitu Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah. Siapa sih yang tidak kenal wanita pertama yang masuk Islam? Nabi kita Muhammad SAW didukung 100% tidak hanya dari keimanan tapi juga dari sisi materi. Terus disuplai oleh bunda kita Khadijah. Sehingga dakwah sampai berkembang, beliau korbankan seluruh apa yang ia miliki demi tegaknya dakwah Islam. Khadijah, Nabi SAW ketika wafatnya Khadijah itu beliau sering sebut-sebut kebaikan daripada Khadijah di saat orang-orang wanita atau mungkin orang-orang Quraisy waktu itu menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sampaikan kepada istrinya itu, luar biasa keimanan disambut langsung oleh Khadijah dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nabi turun wahyu pertama, turun wahyu kedua itu semua di bawah, bahkan di dalam pembelaannya Khadijah. Walaupun tidak secara frontal karena beliau kan perempuan, tidak bisa terlalu jauh kepada ranah-ranah perempuan pada zaman itu. Tetapi suka atau tidak suka bahwa kita melihat sosok Sayyidah Khadijah, dialah wanita terbaik yang pernah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah perempuan mulia yang pernah hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika Siti Khadijah akan menghembuskan nafas terakhirnya, Siti Khadijah memanggil putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra, lalu berkata dengan pelan, "Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Aku takut akan siksa kubur, tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut membinanya sendiri agar beliau memberikan surbannya untuk dijadikan kain kafanku nanti." Siti Khadijah pun meninggal di pangkuan Rasulullah. Rasulullah mendekap Khadijah dengan penuh perasaan pilu. Air matanya menetes di pipi istri tercinta. Rasulullah dengan kesedihannya yang mendalam berkata, Wahai istriku, wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapat istri sepertimu. Kau korbankan semua harta yang kau miliki untuk perjuangan agama ini. Namun mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanya selembar surban? Kita tidak bisa menafikan bahwa istri Nabi yang lain, tapi yang termulia, yang paling baik adalah Sayyidah Khadijah. Itu kira-kira itu udah tak tulis ya. Sayyidah Khadijah. Tekan surban toh? Itu kira-kira peran itu kira-kira tengok dikat. Yuk. Itu kira-kira peran dari kedua tokoh kita ini, Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Masya Allah banget. Masya Allah ya. Masya Allah, sangat luar biasa peran kedua manusia mulia tersebut. Lalu apa nih dampaknya kepada Rasulullah setelah ditinggal oleh pamannya dari istrinya? Masya Allah, kita ketika ditinggal oleh paman dan istri beliau jarang keluar rumah nih. Jarang keluar rumah. Di rumah aja dilulung kesedihan. Ya, karena bukan berarti beliau pesimis.
Tidak, tetapi memang orang-orang Quraisy ketika mengetahui Abu Thalib meninggal, kemudian Sayyidah Khadijah sudah meninggal, mereka semakin berani. Semakin berani, bahkan di situ Nabi pernah bersabda mengatakan, sesungguhnya sebelum Abu Thalib meninggalkanku, orang-orang Quraisy tidak pernah berani mencoba membunuhku. Nah, kita tahu ketika akan hijrah Nabi mau dibunuh itu setelah Abu Thalib wafat. Jadi serangan demi serangan yang sampai mengarah kepada pembunuhan itu belum pernah dilakukan selama Abu Thalib ada. Karena Abu Thalib itu punya suara, jadi kalau mengumpulkan orang-orang Bani Quraisy, Bani Muthalib itu pasti mereka akan angkat pedang kalau Nabi disentuh. Ya, kalau Nabi apalagi sampai terbunuh. Ketika itu karena ketika Abu Thalib sudah tidak ada, ya mereka leluasa untuk mendatangi Nabi Muhammad, mereka menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disebutkan tadi saya sampaikan tadi bahwa Nabi jarang keluar rumah, sampai nangis. Kadang Fatimah di rumah tuh beliau nangis melihat ayahnya. Sampai kalau keluar rumah kadang dilempari dengan tanah, rumah dikotori, ditaruh kotoran dan lain sebagainya. Sampai Nabi itu pernah teriak di depan rumah beliau begini, tetangga macam apa kalian? Tetangga macam apa? Sampai begitu saking sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah sudah tidak ada, Abu Thalib sudah tidak ada, jadi dampaknya luar biasa dari sisi individual, sisi personal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentalnya cukup terganggu, psikisnya cukup terganggu ketika wafatnya dua tokoh kita ini. Tapi lagi-lagi Nabi manusia terbaik, manusia mulia, beliau harus melanjutkan misi ini sampai selesai, sampai tuntas, bahwa perintah Allah bahwa dakwah ini mesti disampaikan dalam keadaan apapun, dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, sempit, semua harus disampaikan sampai tuntas. Jadi nggak perlu berlama-lama di dalam kesedihan. Nah, baru setelah beliau Nabi mengetahui situasi dan kondisi dan bisa membaca gerak-gerik orang Quraisy, Nabi baru nanti akan ada langkah-langkah Nabi terus dakwah, terus dakwah, dan dakwahnya terus dilakukan keluar kota Madinah, keluar kota Mekah. Kemudian Allah menghibur beliau dengan adanya peristiwa Isra. Kata lain diajak jalan-jalan gitulah. Masya Allah, menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Farida. Jazakillah khair. Cukup sekian sharing-sharing kita pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.